Sebagai orang percaya Yesus, kita harus mengerti bahwa kekudusan itu tidak mustahil. Sebab apa? Sebab ada 3 kuasanya yang turut aktif menjaga orang-orang pilihannya. Yang pertama, kuasanya sebagai Bapa, yaitu menyucikan saudara dan saya dengan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itu sebabnya hidup kekristenan kita harus belajar mempercayai firman. Jangan ragu. Ditulis di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi itu sebabnya kehidupan kekristenan saudara dan saya, kita jangan meremehkan firman. Jadi firman itu yang mampu menguduskan saudara dan saya. Jadi kuasanya sebagai Bapa, ya saudara dan saya dikuduskan melalui firman-Nya. Jadi itu sebabnya kita pun juga harus belajar memperkatakan firman. Sebab apa? Firman itu penuh kuasa. Jadi kalau saudara merasa tertekan, saudara merasa stres, mulai perkatakan firman. Sebab apa? Firman itu penuh kuasa. Contoh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu diperkatakan berulang-ulang sampai atmosfer yang membuat kita tertekan, yang membuat kita stres, itu hilang. Nah, itu penting. Belajar apa lagi? Merenungkan firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan itu semakin direnungkan, semakin digali, ya, firman itu akan memunculkan intisari. Ya, firman itu akan mengubah pola hidup kita, pola pikir kita. Ya, itu. Apalagi, ya, kekudusan itu tidak mustahil sebab ada 3 kuasa yang aktif menyertai orang-orang pilihannya. Pertama, kuasanya sebagai Bapa menyucikan saudara dan saya dengan firman. Kuasa yang kedua yaitu kuasanya sebagai anak, sebagai Yesus menyucikan saudara dan saya dengan darahnya. Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kita harus sadar, tanpa ada darah tertumpah, tidak ada pengampunan dosa. Dosa itu selalu mempunyai 2 sisi negatif, yaitu apa? Takut, malu atau minder, rasa tidak yakin akan kasih Kristus. Betul enggak? Jadi hidup Kristen jangan buka celah. Sebab apa? Alkitab berkata, jangan beri kesempatan pada iblis. Yang artinya apa? Jika kita percaya darah Yesus, saya percaya iblis tidak akan menyentuh saudara dan saya. Sehingga apa? Kita mampu berjalan di dalam kepastian. Yang berikutnya, kuasa apa lagi? Kuasanya sebagai Roh Kudus, menolong saudara dan saya mengalahkan keinginan daging. Alkitab berkata, Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang artinya tidak peduli orang itu berpangkat, tidak peduli orang itu berduit, tidak peduli orang itu aktif di gereja, sudah melayani. Jika hidup dalam daging, Alkitab berkata, mati. Itu sebabnya setelah Paulus memiliki pengenalan yang benar akan Allah, maka semua menjadi sampah. Ditulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tuhan Yesus
memberkati.